Sambil berjalan nanti boleh dibukalah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara mantulnya itu nanti. Tidak ada lagi suaranya. Gangguan ya? Ada nggak? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk kajian hadis pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama mari kita buka kajian hadis malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk mempersingkat waktu lanjut saja pemateri oleh Pak Deden ya, kepada Pak Deden dipersilahkan. Oke, terima kasih Ropa ya. Mudah-mudahan suara Bapak juga dengar ininya karena kelihatannya ini normal ya, agak kurang ini suara karena lagi hujan ini di Garut ini lagi kurang bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Untuk pembukaan secara lengkap Bapak tiba ke Ropa ya, untuk persingkat waktu bahwa kita lanjutkan. Yang pertama berdoa rahimahullahu ya terhadap pengarang hadis, penyusun hadis ini ya. Beliau adalah Imam Nawawi. Pada malam ini kita selesaikan hadis yang ke-19. Karena ini hadis ini agak panjang ya, jadi kita cukup satu hadis saja ya menjelang kita sholat Isya. Para santri rumah Quran, alhamdulillah mungkin diawali dengan berdoa ya untuk saudara kita yang di Cianjur ya. Mudah-mudahan Allah maghfirlahum warhamhum, yang mereka meninggal, warhamhum wa'afi'afu anhum, kemudian yang masih selamat mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan ya begitu. Jadi kita umat Islam senantiasa ikut
berpartisipasi ya, baik dalam bentuk doa juga termasuk dalam bentuk materi kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah gitu. Oke, kita lanjut ya, Bapak baca sekali kemudian diikuti sekali ya dalam, coba dilihat hadis yang ke-19. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatani kalimat ulangi inni uallimuka kalimatin ya kalau kita lanjut ihfadullah yahfadka ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka ida sa'alta pas'alillah wa idas ta'anta fasta'in billah wa idas ta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah lawiz tama'at ala ayyang fa'uka bisai'in lawiz tama'at ala ayyang fa'uka bisai'in lam yanfa'uka illa bisai'in qad katabahullahu lak wa inijtama'u ala ayyadurruka bisai'in ulangi wa inijtama'u ala ayyadurruka sabisai'in lam yadurruka illa bisai'in qad katabahullahu alaika rufi'al aqlam wajifatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamaka ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka bisiddah ulangi ta'aruf ilallahi firraha firrikhai ya'rifka fissida wa'lam anna ma ahto'aka lam yakun liyusibaka ulangi wa'lam anna ma ahto'aka lam yakun liyusibaka wa ma asobaka lam yakun liyuhtiaka wa'lam annan nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al karb wa anna ma'a usri yusron wa anna ma'al usri yusron. Ini agak ini ya, tapi poinnya kayaknya sudah pada ini ya kata-katanya. Bapak ulang sekalian kita terjemahkan ya per kata. Hadis ke-19 dirilis oleh Imam Nawawi ya. Hadis ini kata Imam disebut An Abi Abbas dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dari anaknya Abbas ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma kepada keduanya. Qala dia berkata, maksudnya Ibnu Abbas berkata ya, kuntu aku berada khalfan Nabi di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam yauman di satu hari. Jadi di satu hari katanya aku berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Faqala dia berkata, dia bersabda, ya gulam, wahai anak muda. Jadi gulam mah muda ya, lebih kepada anak muda. Ini aku ajarkan, ini sesungguhnya aku u'allimuka akan mengajarkan kepadamu
kalimat, beberapa kalimat. Jadi ini asal kata Rasulullah, ini aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama adalah ihfadillaha yahfadka. Ini Allah menggunakan, Rasulullah menggunakan dengan bahasa ihfadillaha, jagalah Allah, yahfadka, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Ini makna yang sesungguhnya ya, jagalah Allah itu maksudnya adalah taatilah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jadi ketika kita menjaga Allah, artinya bertaat kepada Allah, mentaati Allah ya, maka kita berarti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu, kamu akan menemukan tujahaka, Allah bersamamu. Ini takkid ya dari yang makna sebelumnya atau kata sebelumnya. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka kamu akan menemukan tujahaka, Allah tujahaka, bersamamu. Jadi kalau kita taat kepada Allah ya, maka Allah akan bersama kita. Kemudian idza sa'alta, idza apabila sa'alta, kamu bertanya, fas'alillah, bertanyalah kepada Allah. Jadi mendapati bertanya ya. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu, jadi kita kan kadang-kadang nanya kepada orang ya. Ini maksudnya tanya dulu kepada Allah ya, begitu. Menurut hadis ini, idza sa'alta, apabila kamu bertanya, maka bertanyalah kepada Allah. Fas'alillah, bertanyalah kepada Allah. Menjagamu jangan bilang engkau memohon suatu. Maksudnya sa'alta itu berarti memohon ya. Jadi apabila kita memohon, bertanya kepada sesuatu, maka bermohonlah kepada Allah. Kemudian wa idasta'anta, apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi dua ya. Jadi tadi setelah kita menjaga Allah, kemudian apabila kita meminta berdoa, memohonlah kepada Allah. Apabila kita minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Ini poin akidah ya. Lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat. Jadi kita ya, kalau kita lawi jamaat, apabila kita ngumpul ya, umat ini ya, makhluk manusia kita ini. Jadi kalaulah seluruh umat itu ngumpul ala ayan fauka, untuk memberikan manfaat kepada kamu, bisain, terhadap sesuatu. Jadi kalaulah semua orang itu akan memberikan manfaat kepada kita, kemudian lam yanfa'uka, tidak akan bisa memberikan manfaat itu banyak orang ya, orang yang banyak itu, illa bisain, kecuali sesuatu qad kataballahu laka, kecuali manfaat itu setelah Allah menentukannya, menulisnya terhadap kita, terhadap kamu maksudnya. Jadi walaupun orang mau ngumpul banyak akan memberikan kepada kita manfaat, tapi Allah tidak akan memberikan manfaat kecuali manfaat itu sudah Allah tuliskan ya untuk kita. Selanjutnya dijelaskan wa ini jitama'u, dan apabila kamu berkumpul ya, semua berkumpul, jadi banyak orang berkumpul, ala ayadurruka, untuk memberikan madarat kepada kamu. Jadi kalau ada makhluk ngumpul banyak akan memberikan madarat kepada kita ya, bisain, terhadap sesuatu, lam yadurruka, maka tidak akan memberikan madarat kepada kamu, illa, kecuali bisain, sesuatu qad kataballahu alaika, sampai yang tadi ya, kecuali sungguh Allah telah menuliskan untukmu. Jadi kalaupun ada orang mau, poinnya ya, kalau ada orang memberikan manfaat ngumpul banyak, kalau Allah belum menuliskan ya tidak akan bisa.
Kalau ada orang yang memberikan manfaat banyak, mau mengkhianati atau mau memberikan sesuatu, tidak akan ada sesuatu itu kecuali yang sudah Allah tuliskan. Rufi'atil aklam wajibatis suhub. Ini sudah diangkat ya dalam tulisan. Wajibatis suhub ya yang sudah mengering. Jadi artinya sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam terjemahan, di dalam tafsirannya adalah ditetapkan oleh Allah kepadamu, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Jadi artinya sudah tertulis ya maksudnya. Ini kata-katanya lebih kepada kata-kata apa namanya dalam bahasa Indonesia itu ya, kata-kata yang sesuatu kata yang kadang-kadang tidak bisa dipahami langsung ya. Rufi'atul aklam wajib fatis suhuf. Maksudnya adalah pena-pena telah diangkat ya, maksudnya kemudian wajib fatis suhuf dan lembaran-lembaran itu sudah mengering. Jadi artinya sudah ditetapkan begitu ya. Jadi nggak ditulis, sudah ditulis ya begitu. Bahwa kebaikan untuk kita, kejelekan untuk kita. Walaupun ada orang berkumpul banyak untuk membuat kita jelek, akan bisa. Karena Allah sudah menulis. Sampai dijelaskan lagi di ujung hadis ini tadi ya itu. Rufi'atil aklam wajifatis suhu. Gitu ya. Jadi ini akidah ya, ini ya, perjalanan akidah ini apa namanya, Pak. Jadi walaupun ada sejuta orang ngumpul memberikan madarat kepada kita, atau sejuta orang berkumpul memberikan manfaat kepada kita, yang akan bisa. Karena Allah sudah menuliskan kebaikan dan kemudaratan untuk kita masing-masing. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Riwayat ini kitab Tirmidzi, dia berkata bahwa hadis ini hasanun sahihun. Sedikit ya tentang hadis ya, bahwa ada hadis hasan, ada hadis sahih. Ini mah kata Imam Tirmidzi hasan sahih. Kalau Anda belajar ulumul hadis, itu pembagian hadis berdasarkan kualitas dan kuantitasnya ya. Ada dua, berdasarkan kualitas dan berdasarkan kuantitas. Kalau berdasarkan kualitas, hadis ini ada tiga. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria. Kemudian hadis hasan sama 5 kriteria, cuma bedanya di persyaratannya satu. Di salah satu persyaratannya, kalau hadis sahih mah rawinya harus dhabit. Kalau di hadis hasan mah rawinya adalah kurang dhabit ya, kurang cerdas hafalan atau kurang kuat hafalannya. Jadi kata Imam Tirmidzi, bahwa hadis ini adalah nya hasan nya sahih ya begitu. Jadi hasanun sahihun. Jadi mungkin ada yang perawi dari jalur yang lain menyebut hasan, kemudian jalur yang lain menyebut sahih. Sehingga Tirmidzi menyebutnya hadisun hasanun sahihun. Begitu ya, nanti kita jelaskan secara umum. Kemudian yang berikutnya wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, di riwayat yang diriwayatkan oleh selain Imam Tirmidzi, ini kalimatnya begini. Sebetulnya secara umum hampir sama ya. Tapi poinnya ada beberapa hal yang perlu dikuatkannya di hadis berikut ini. Ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu amamaka. Maka kamu akan menemukan amamaka, Allah akan ada di depanmu ya. Jadi Allah akan bersama kita. Maksudnya juga seperti itu. Jadi kalau kita taat kepada Allah, ihfadillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, taatlah kepada Allah, kamu akan menemukan Allah itu bersama kita. Ta'aruf ilallahi, ketahuilah Allah, firroho, dalam waktu senang, ya'rifka fisiddah, maka Allah akan mengenalmu ya dalam waktu yang sempit. Jadi maksudnya kenalilah Allah ya, ketahui Allah dalam waktu senang, jangan dalam waktu hari orang mager sempit doa ya, hari senang lupa. Maka kata Allah, kalau kita mengenal Allah di waktu yang senang, ta'aruf ilallahi firroho, senangnya ketahuilah, kenalilah Allah dalam waktu yang senang, ya'rifka fisiddah, maka Allah akan mengenalmu di waktu yang sempit.
Lanjut, wa'lam dan ketahuilah annama ahto'aka, sesungguhnya orang yang melupakanmu, sesungguhnya orang tidak ada yang ahto'ka yang melupakanmu, lam yakun liyusi baka, tidak bisa memberikan musibah kepadamu. Wa ma asobaka, dan tidak ada musibah kepadamu, lam yakun liyukhtiaka. Bentar ya. Ketahuilah bahwa segala perbuatan salahmu belum tentu mencelakaimu, dan musibah yang menimpamu belum tentu akibat kesalahanmu. Maksudnya itu ya. Jadi wa'lam dan ketahuilah annama ahtoka, bahwa kesalahanmu lam yakun tidak menjadikan liusibaka musibah kepadamu. Tadi maksudnya ya, jadi tidak berarti bahwa musibah kepada kita itu adalah dari kesalahan kita. Wa ma'asoba, dan tidak ada musibah kepadamu, lam yakun liyuhtiaka, tidak berarti dari kekeliruanmu. Ini penjelasannya. Jadi kalau ada musibah kepada kita itu tidak serta-merta karena kesalahan kita. Dan tidak ada musibah yang ngena kepada kita ya, lam yakun, tidak karena liyuhtiaka, karena kesalahan kamu. Jadi maksudnya ini dua perkataan ini, bahwa kalau ada musibah terhadap seseorang, terhadap kita, bahwa itu tidak serta-merta karena kesalahannya. Gitu. Wa'lam, ketahuilah annan nasro, sesungguhnya pertolongan, ma'as sobri, bersama dengan kesabaran. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah adalah bersama dengan kesabaran. Ini satu kesatuan ya. Wa annal faraja, sungguhnya bahagia, ma'al karbi, bersama dengan duka. Wa anna ma'al usri, sesungguhnya kesusahan, kemudian yusro, maka ada kemudahan. Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita bersama bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan bersama dengan kesabaran. Kemudian sesungguhnya bahagia bersama dengan duka. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Itu ya. Ketahuilah bahwa kemenangan beserta kesabaran. Kemudian kebahagiaan beserta kedukaan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi ini ya, jadi poin bagi kita ya, bahwa sesungguhnya kemenangan ini adalah bersama kesabaran. Jadi apalagi kita ya mahasiswi yang mesti memahami dalam konteks ini ya, jadi tidak serta-merta bahwa kehidupan ini selalu lurus ya, selalu belok. Di lurus pasti ada beloknya. Di belok pasti ada lurusnya ya, di nanyak pasti ada mudunnya. Di mudun pasti ada nanyaknya. Makanya ini dari keterangan ini, wa'lam, ketahuilah annan nasro, sungguhnya dalam kemenangan, ma'as sobar, itu adalah bersama dengan kesabaran. Jadi kalau kita mau menang itu tidak serta-merta ya, itu adalah butuh kesabaran. Jadi tegurung-gusuh ya begitu. Bahkan dalam mencari ilmu pun sama begitu ya. Jadi ada tulu zaman. Jadi kalau Anda mahasiswi santri Quran saintek ya begitu. Jadi tidak serta-merta dalam waktu yang cepat ya mau ini, tapi perlu kesabaran. Dalam waktu juga kata para ulama dalam mencari ilmu itu adalah perlunya tulu zaman ya, waktu yang panjang. Sekali lagi dalam perkataan tiga kata ini ya, wa'lam, ketahuilah annan nasro ma'as sabar. Ketahuilah bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja, bahwa kebahagiaan adalah wa annal karbi, bersama duka. Jadi ada duka, ada bahagia ya begitu.
Wa anna ma'al usri, sungguhnya dalam kesusahan yusron, ada kemudahan. Nah, ini mungkin penjelasan ya hadis yang selain Tirmidzi. Oke, para mas sekalian, para santri, ini gambaran umumnya ya dari hadis yang ke-9 ini. Mungkin ini aja kita pada pertemuan ini ya, bahwa Rasulullah pernah mengajarkan kepada seseorang ya, di sini disebut gulam dan dibahasakan oleh para muhaddisin ya, ya gulam, ketika Rasulullah menyampaikan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak muda. Jadi kata Rasulullah, aku mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jadi kalimat ini yang pertama tadi yang mesti dicatat adalah ihfadillah yahfadka. Termasuk tadi di riwayat selain Bukhari sama ya, ihfadillah tajidhu amamaka. Jadi poinnya hampir sama. Cuma selain Bukhari meriwayatkannya dengan bahasa yang lain, tapi poinnya adalah sama. Kalau di atas di riwayat Imam Tirmidzi ini, di yang poin keduanya ya, ada ihfadillah tajidhu tujahaka. Ini menggunakan bahasa lainnya. Kalau di riwayat yang bukan Tirmidzi tadi ihfadillah tajidhu amamaka. Kalau di riwayat Tirmidzi di atas ihfadillah tajidhu tujahaka ya. Alama yu'alim du'alimun ya, tujahaka. Jadi ini penggunaan bahasanya yang beda ya, sebetulnya maksudnya sama. Jadi ingatlah bahwa kalau kita taat kepada Allah, maka Allah akan bersama kita. Di situ poinnya. Kalau di sini bahasanya ifadillah tajidhu amamaka, Allah akan di belakang kita. Ya, akan di depan kita ya, maksudnya Allah bersama kita, sama. Kemudian kalau di bawah di hadis yang selain Bukhari meriwayatkannya adalah ta'arofa ilallahi firroho yaribka fisida. Kalau di atas sama juga poinnya ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kita minta doa, berdoalah kepada Allah. Ini poinnya dari keterangan ini ya. Satu, mesti kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, ini harus diketahui sampai menggunakan kata wa'lam ya, bahwa sungguhnya kemadaratan dan kemanfaatan itu adalah tidak berdasarkan kemanfaatan yang diberikan oleh orang lain. Karena orang lain walaupun ngumpul dalam jumlah banyak, mereka tidak bisa memberikan manfaat atau madarat, kecuali manfaat madarat itu kata baulahu laka. Sudah dituliskan kepada kita ya begitu. Tapi jangan diartikan salah ya, nanti di sini nanti muncul qadariyah, jabariyah ya begitu, yang kita menyerahkan sepenuhnya, tidak ada upaya. Tetap kita harus ada upaya, karena upaya pun di hadis yang lain itu diharuskan ya kepada kita umat manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di keterangan ini memang ini menandakan bahwa siapapun, misalkan ada orang yang mau mencelakakan kita ya, Rova, Amelia, Nabila, semua ada orang nih ngumpul banyak mau mencelakakan kita. Sebetulnya mereka tidak bisa mencelakakan kita ya, karena sesuatu apapun ya, illa bisayin qad kataballahu laka. Kecuali sesuatu itu sudah Allah tentukan kepada kita. Atau kita ketika dia memberikan nasihat, memberikan manfaat kepada dia, sebetulnya manfaat itu tidak bisa orang memberikan manfaat dalam jumlah banyak pun, kecuali manfaat itu sudah Allah tuliskan kepada kita. Sampai dijelaskan rufi'atil aklam wajifatis suhub ya, ini sudah ditulis dalam tulisan yang sudah kering ya begitu. Sudah diangkat lah begitu. Sudah jadikan catatan. Begitu ya, ini mungkin lebih ke qadariyah ya begitu. Sepenuhnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kalau ada yang nanya silakan ya, kalau ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan kaitan dengan ini, lebih kepada pendekatan jabariyah dan qadariyah ya begitu. Kemudian yang terakhir ke bawah lagi ya, ke riwayat selain Bukhari, yang bedanya di bawah tadi ada walam anna ma'ahto kalam yakun liyusibaka wa ma'asobaka lam yakun liyuhtiaka. Jadi tidak ada sesuatu kehilapan kita, musibah itu karena kehilapan kita.
atau terjadinya musibah karena kehilapan kita ya begitu. Jadi terjadinya musibah itu bukan kehilapan kita, bukan karena kesalahan kita, gitu ya. Itu karena Allah sudah menakdirkan ya begitu. Dalam konteks hadis ini, gitu ya. Kemudian wa'lam anan nasro ma'al masober. Ketahuilah bahwa ini adalah perjalanan bagi kehidupan kita ya bersama. Bahwa dalam kehidupan ini ada pasang-pasangan gitu ya. Dalam pertolongan, dalam kemenangan pasti memerlukan kesabaran. Dalam kebahagiaan, jangan lupa pasti ada kedukaan. Ya, dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Dalam bahasa lagu mah ya, opa nanti mana Nabila Dinar, dalam bahasa lagu mah pertemuan ada perpisahan ya. Ada perpisahan, harus ada pertemuan. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan ya. Dan tidak ada perpisahan tanpa pertemuan. Itulah dunia ya. An nasra ma'as sabar wa anal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusro. Begitu Ropa dan para santri rumah Quran ya kaitan dengan hadis yang ke-19 ini. Jadi menjelaskan kepada kita bersama secara umum bahwa hidup ini sudah Allah atur ya, sudah Allah tentukan baik takdirnya ya. Inilah bagian dari yang kita imani. Rukun iman yang keenam adalah mempercayai kepada takdir Allah, khairihi wasarihi ya, baiknya atau jeleknya. Makanya ini kan pertanyaan dari iman ketika sahabat bertanya mahwal iman kan, bahwa iman itu kata Rasulullah antminallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wasarihi. Jadi terhadap takdir baik atau buruk. Nah begitu ya, beberapa menit lagi mau Isa, barangkali ada yang mau dikomunikasikan atau ditanyakan dari penjelasan hadis yang ke-19 ini, dipersilahkan. Rofa, kalau ada yang mau nanya. Sok mangga yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau nggak ada, Ropa aja yang bertanya, Pak. Silakan Rofa, tafadhol Mas Kuron. Gini, Tafadhol. kalau misalnya kita dapat musibah, cara tahu itu tuh ujian atau azab dari Allah tuh gimana, Pak? Cara ngebedainnya gitu. Oh Kita ya, dapat musibah nih, ini tuh azab dari Allah atau ujian gitu. ya. Ya itu ya kebetulan sekarang kan sebagaimana tadi kita doakan ya di mana di Cianjur ya gitu. Jadi memang dalam bahasa kita ada istilah azab ya, ada istilah ujian. Kemudian Quran pun menyampaikan itu ya musibah. Jadi musibah itu bentuknya ada azab, ada ujian. Nah, membedakannya kepada orang yang soleh itu adalah musibah, kepada orang yang durhaka itu adalah azab atau ujian. Atau ya mungkin ujian kepada orang soleh ya, ujian atau yaitu cobaan. Kalau kepada orang yang jahat ya berarti itu adalah azab ya begitu. Nah, apakah azab ini apa namanya bentuknya kenapa tapi ada orang yang baik tapi kena juga. Nah, ini nanti Anda lihat surah Al-An'am Al-Anfal ayat 25 ya. Allah berfirman wataqullaha, bertakwalah kepada Allah bahwa ketika Allah apa ayatnya enggak? Wattaqullaha, takutlah kepada Allah bahwa ketika disampaikan tentang musibah itu tidak akan disampaikan kepada muslim minkum khosoh ya, tidak akan disampaikan kepada yang dolim saja, tapi akan disampaikan juga kepada semua. Makanya kalau di sebuah negeri, sebuah kota di situ tempat maksiat, kemudian Allah diberikan azab, di situ ada orang mukmin, ada masjid, mereka kena juga ya, berarti itu mereka musibah atau ujian. Karena Allah menyampaikan harus takut kamu dengan ketika Allah memberikan satu musibah, kemudian semua oleh Allah diberikan ya, walaupun di situ ada orang mukmin. Nah, tadi untuk membedakannya ya, soal Rofa. Jadi berarti kalau bagi orang mukmin walaupun mereka misalkan meninggal, mereka di situ dapat kena rusak dan lain-lain, berarti bagi mereka mah ujian dan musibah. Kemudian bagi orang yang kafir, bagi orang yang durhaka,
itu adalah azab. Jadi gitu ya, ini memang suka muncul di pertanyaan di masyarakat ya, Rofa ya. Jadi ini atau jibrak musoleh oke kena ya begitu. Kecuali nanti Allah berbicara lain ya. Misalkan Allah membuktikan dengan kebesarannya orang itu diselamatkan atau ada masjid yang diselamatkan dan lain-lain. Itu mah hanya Allah yang Maha tahu ya. Tapi kalau mereka melakukan itu apa namanya, kena juga imbasnya ya, memang Allah sudah memperingatkan dalam Al-Qur'an ya begitu. Akan kena imbas, makanya harus takut. Makanya poinnya adalah kalau di suatu tempat itu banyak maksiat dan kedoliman, kita harus ikut ya tanhanil fahsya wal munkar. Itu rupanya kalau di negeri kita, di tempat kita, di Korea kita ada misalkan perjudian, ada pengrusakan hutan segala macam. Nah, maka kita harus ikut peduli ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Harus dirubah dengan tangan. Kemudian kalau punya ya kekuasaan ya begitu. Kalau tidak dengan dakwah, kalau tidak kita minimal benci ya begitu. Minimal benci walaupun kita ngewa itu ya terhadap kejelekan, jangan malah ikut-ikutan ya begitu. Maaf Pak, waktunya 1 menit lagi. Iya, ya waktunya 1 menit lagi karena sudah mau isya ya. Oke, begitu Pak ya. Jadi itu musibah, nanti di situ juga ada apa